Halo Jensut, perkenalkan kami dari kelompok 8C. Kali ini kita sedang melakukan praktikum, yakni ini adalah observasi tentang K3 di Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi di Subang. Lagi di Subang. Saya Feni alias Nanda, Afan, Arbian, Majid mana Majid? Majid. Aku di belakang karena kucing. Dadah. Nah, untuk kegiatannya kita itu ngapain aja sih? Untuk kegiatannya, yang pertama kita ada pemaparan materi langsung dari pihak BRPI Subang. Jadi kita di sini dikasih tahu tentang mereka itu sejarahnya bagaimana, lalu ada juga dijelaskan penerapan K3 mereka seperti apa, lalu produk-produk unggulan mereka. Jadi nanti kita bakal lihat di video. Ada lele, ada patin, ada macam-macam pokoknya dan kita bakal lihat. Jadi di sini kita sedang mobilisasi dari bis, kita menuju ke area aula utama. Nah, di sini kita sudah sampai aula. Setelah dari aula, kita berlanjut ke area laboratorium, di mana di sini itu ada banyak sekali peralatan-peralatan hardware dan juga itu dijelaskan bagaimana mereka membuat suatu sistem di mana untuk penstandarisasinya, lalu untuk datanya itu semua sudah otomatis. Jadi kita cukup menggunakan beberapa alat-alat di sini dan datanya akan langsung tercatat. Dan juga alat-alat di sini itu sangat lengkap, walaupun memang ada beberapa peralatan yang sudah tidak berfungsi atau kurang. Itu dikarenakan ya beberapa permasalahan. Tetapi kita ignore saja dan kita akan berfokus kepada sistemnya. Jadi di sini sudah ada peralatan-peralatan, ada lemari. Lemari ini menyimpan hal-hal yang berhubungan dengan K3 seperti pertama jas lab, yang kedua ada rak sepatu, yang ketiga ada kotak P3K yang sangat-sangat penting. Itu saja. Nah, alurnya itu kalau misalnya mau nge-lab masuk ke sini dulu ganti pakaian dan Nah, di dalam laboratorium juga terdapat yang namanya iWash Station dan juga safety shower. Nah, alat ini tuh berfungsi jika misalnya kalian tidak sengaja terkena yang namanya cipratan bahan kimia, apalagi kena mata. Nah, itu langsung cepat-cepat ke iWash Station buat dibilas dengan air bersih mengalir. Jadi supaya infeksi atau iritasinya itu tidak makin parah. ukurannya. Ini agar tapi nggak bisa dimakan. Ini agar khusus untuk untuk memisahkan DNA atau RNA. Dimasaknya di microwave. Bisa juga dengan hot plate, tapi hot plate kami waktu itu ada kecelakaan penelitinya lupa matiin, gosong. Jadi itu rusak. kalau di riset tuh kadang nggak fokus, makanya harus teliti, disiplin, harus dicatat semuanya. Nah itu ini oven. Nah ini timbangan biasa ya. Kalau kaca analitik kan bedanya ini dia nggak ditutupi oleh kaca, jadi udara bisa masuk. Ini biasanya nggak terlalu teliti. Kalau yang kaca analitik tadi tuh teliti. Ini kan ada angin, ada apa gitu kan ya. Kalau yang tadi kan insya Allah kedap angin ya. Kita mau masuk ke lab mana? Lab mana? Atau lagi? Mini museum guys. Melanjutkan setelah dari laboratorium, kami akhirnya lanjut menuju ke arah mini museum, di mana di museum itu terdapat banyak sekali biota-biota laut dalam seperti ikan, krustasea, moluska, dan sampelnya itu diawetkan di laboratorium sebagai wahana edukasi dan observasi juga. Oke, kurang lebih kita sesuai jadwal 10 menit ya teman-teman kelompok 8. Oke, Pulang dong. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke guys, kita sekarang berada di museum. Mini museum. Ya, di sini ada berbagai yang seperti Awetin. awetin seperti ini, bukan pari ya. Ini kan bari dasiatis. Kemudian ini kan ikan-ikan. Ikan-ikan.
Ini ikan Hoplocetus raspinus seperti ikan apa ya? Mujair. Terus ada ikan apa ya ini? Polisia, japanica. Ini udah diawetkan Terus sampai kaku. mungkin kira-kira apa ya? Oh ya ini ikan hiu nih, ikan hiu. Ini ikan hiu bukan ya? Bukan ikan hiu ya? Bukan. Saya tahu. Tapi ini apa nih? Ini ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Ubur. Oh gitu, kalau ubur-ubur udah diawetin begini guys. Oke, terus lanjut. Sini Ini juga juga ubur-ubur. ini apa ya? Tangan orang di sini. Ini ubur-ubur juga. Buru-buru. Ubur-ubur ikan lele. Lanjut. Praktikum le. Ini apa nih? Ini pari juga. Pari. Iya, Ikan dasiatis. pari digutuk menjadi Iya, itu dasiatis. Iya, dahsyat. Ini. Ini apa? Ikan apa ya? Bawal apa ya? Enggak tahu. Pakai palu. Coba situ ada gak? Enggak jelas. Agak hilang-hilang gitu nama-namanya. Lanjut. Ini ikan apa ini ya? Ikan bulan. Ikan bulan. Bulan-bulan, ikan bulan-bulan ini ikan bulan-bulan. Terus kemudian lagi nih. Ini ikan yang banyak ini apa ya? Ini ya kayak ikan semacam Awas lu, entar kejedot. Itu tuh, ini apa nih? Lobster ya? lobster lah. Wah, Baby banyak lobster. banyak banget. Kecil-kecil ya. Ini di sampingnya apa nih? Terus Ikan. ini seperti masih ikan-ikan sih. Nih, ikannya gede nih. Ikan apa ini ya? Gurame enggak? Bukan ding. Tahu. Ini apa nih? Ini apa? Ubur-ubur. Tahu. Nah, ini Gurita. baru lobster. Itu udah enggak sih? Ini lobster. Oh iya benar. Lihat di situ coba capengnya. Nah, ini nih, lanjut. Ini apa? Pari. Oh iya, pari. Ini kan mari juga. Gymnura zonura. Nah, ini nih. Apa namanya? Apa sih ini? Enggak tahu lupa. Kak, ini apa ya, Kak? Juga ikan, tapi ikan tuh lebih bagus sampai lagi. Tapi udah makan. Iya. Udah bentuk kerang ya. Membatu ya. Ini kayak apa namanya? Yang di ini. Ikan yang dalam ini kan yang ikan-ikan purba semua. Belum Kak, belum Bu, belum. Yang mau foto. Oh iya. Setelah dari laboratorium, kita mobilisasi keluar untuk menuju ke area lapangan, kolam-kolam, dan tambak. Di mana mereka itu menggunakan sistem RAS atau Recirculating Aeration System yang dijelaskan di awal itu. Mereka menggunakan air yang sama, tapi airnya itu berputar sehingga bersih dan aman terus. Tapi juga perlu dilakukan yang namanya pergantian air sekitar seminggu sampai 2, 3 atau bahkan sebulan sekali untuk pergantian airnya, tergantung jenis ikan yang disimpan di ras-ras tersebut. Lo lempar sambil direkam. Dia lu lempar. Gue lagi diajarin bapak gue. Jangan. Awas. Gue tarik lah. No. Minta ditarik. Ini masih patin apa lele dah? Patin. Patin lebih gede sih. Wow. Jangan ngamuk sayang. Kita baik sama kamu. Hey. Nah, untuk K3 yang ada di area kelapangan atau ras atau ya, kolam, itu dijelaskan kalau mereka menggunakan semacam pakaian. Yang pertama itu namanya wear pack. Lalu ketika mereka sudah mulai turun ke area yang basah atau misalnya area yang penuh air yang dalam, itu mereka menggunakan yang namanya kettle pack, atau kalau kita sulit membedakannya, kita bisa cari saja namanya baju kodok, baju katak. Jadi fungsinya baju katak ini itu biasanya satu set dengan sepatu boots supaya mencegah air tidak masuk langsung kena badan atau kulit kita, karena dia menggunakan bahan yang anti air. Lalu ada juga mereka menggunakan topi karena sengatan panas. Lalu juga opsional itu digunakan kacamata hitam supaya mata kita itu tidak terlalu banyak terkena cahaya silau yang dimana itu termasuk ya berbahaya jika misalnya kita sedang memegang ikan atau kita sedang melewati daerah yang licin atau yang memang penuh
dengan kabel-kabel atau kayu-kayu, kalau misalnya kita terkena sinar matahari sedikit dan kita silau, kita tidak fokus, itu beresiko terjatuh begitu. Harus sigap lah gitu menanganinya gitu kan. Ya kalau di lapangan KPG-nya harus pakai sepatu, kan ini kalau ada harus pakai sepatu. Jadi kalau misalkan ditambah APD-nya yang berarti nggak usah. APD tambak. Ditambahnya Pak Haris sedia kayak jasa yang mantap kan gitu. Dan alat-alat kesehatan lainnya. Ada itunya nggak kayak bawahnya kayak di sepatu Iya gitu. apa ada tampaknya Oh iya, iya harus ya sediakan. Iya. itu nanti nggak di sini ada apa kalau di Oh di sini nggak ada. Tapi dari kecilnya kalau dilihat ya tadi udah bilang ya. Di lapangan ya. Oke guys, sekarang kita udah selesai buat praktikum ya guys. Kita mau pulang. Terima kasih untuk hari ini, kita mau pulang ke mana? Mana? FP. PWT dong. Halo. FP. Halo. Oke. Oke, see you.